Assalamualaikum, halo Re. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Buat kamu yang pengen sekolah di Mugaru, yuk cepetan daftar ya. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, ya apa sih Re? Ya akeh lah. 4 juta rupiah itu bisa meringankan beban ayah bundamu, ya enggak? Makanya cepetan daftar, satset, wat, karena kuota terbatas. Siapa cepat, pasti dapat. Aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Luar biasa. Pagi hari ini pagi yang agak mendung-mendung dikit ya, dan suasananya ini masih sepi di SMP Muhammadiyah 3 Baru, dan itu sudah terlihat ada Malva. Woi, ini ada Malva. Malva sudah datang guys. Malva sudah datang. Ini bintang iklannya Mugaru ya. Jadi setiap kali videonya SMP Muhammadiyah 3 Baru ini diupload ya, ini pasti ada Malvanya ya. Jam, Malva cantik apa enggak Jam? Oh, sebentar mal ya, dicoplok sebentar ya. Oke, ini bintang iklannya Mugaru guys, ini guys. Pokoknya wis nggak tahu Malva ini udah berapa kali tampil di konten-kontennya Mugaru. Mal, gimana perasaanmu Mal? Seberapa terkenalnya kamu Mal? Seberapa terkenalnya saya? Ya gimana ya, mungkin orang-orang itu ya cuma ya pokoknya kenal saya Pak, karena kontennya Pak Nur gitu loh Pak. Jadi kayak saya itu merasa banyak yang kenal saya dari kontennya Pak Nur, dan juga sering nyapa saya, bahkan saya tuh nggak kenal. Iya bener ini. Iya. Oke. Dan Malva ini guys, Mal, kamu dari mana Mal? Kamu kok 18 hari? 18 hari? Berapa hari? 13 hari. 13 hari dia nggak nongol di Mugaru. Kamu kemana Mal? Saya itu lagi umroh Pak. Wah. Iya. Gimana bisa kamu ceritakan ya, kalau di Indonesia ini kan sekarang agak musim penghujan gitu ya, mau memulai musim penghujan. Nah kalau di sana seperti apa Mal? Panasnya seperti apa? Coba kamu gambarkan suasananya di sana seperti apa? Iya Pak, sebenarnya ya Pak ya, di sana itu nggak sepanas di Indonesia Pak. Iya. Karena mungkin orang-orang itu bayangnya kan kayak di gurun gitu ya Pak ya. Jadi kayak panas, terik, terus kulit kita tuh bakal kayak keringetan gitu kan Pak. Yeah. Tapi sebenarnya enggak. Kayak panasnya itu lebih panas Surabaya sini Pak daripada di sana. Karena di sana itu panasnya panas tapi nggak bikin keringetan Pak. Juga musim dingin juga. Makanya abis saya itu milih umroh pas musim dingin. Oke. Luar biasa. Dan di sana kamu ketemu sama orang-orang yang pastinya bukan dari Indonesia saja kan. Nah, kamu ketemu sama orang mana saja Mal? Dan bisa kamu gambarkan seperti apa orang-orang itu? Ya saya tuh ketemu Pak sama kayak orang Malaysia, terus ya orang asli sana. Terus kalau misal orang Malaysia itu ya baik-baik lah Pak, bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Nah kalau orang sana Pak, apalagi kalau penjual apa ya, penjual pokoknya punya tokonya, penjualnya ini loh Pak. Ya pokoknya penjual. Nah itu Pak, kalau misal ditawar itu loh Pak, gampang Pak. Oh iya? Iya. Jadi misal harga bajunya 200, ditawar berapa ya? 150 wes Pak, itu gampang Pak sebenarnya. Bahkan 150 ke bawah itu bisa. Terus juga mereka itu kayak apa ya Pak, cara dagangnya, karena kan mungkin ya kebanyakan di sana itu orang Indonesia Pak. Cara dagangnya mereka itu pasti kayak, pokoknya kata kuncinya tuh Anies Baswedan, Jokowi, Nagita Slavina, Raffi gitu loh Pak. Jadi kadang itu mama saya terus saudara-saudara saya itu dipanggil Nagita Slavina. Mereka kan ditanyain gini,
kamu single ya? Single, udah punya suami? Gitu Pak. Oh iya, kamu ditanya punya suami belum? Loh, enggak ada Pak, tapi saya dibilang ini, Nagita Slavina Pak. Wah luar biasa, Malva ini lebih cantik daripada Nagita Slavina kayak ini kalau menurut Pak Nur ya. Karena apa? Bintangnya Mugaru ini lebih cantik, bener nggak Pak Nur? Oke, gimana perasaanmu Mal ketika kamu melihat Ka'bah ya? Selama ini baru pertama kali atau kedua kali? Pertama kali. Biasanya kan melihat dari TV, dari majalah, dari buku ya. Nah ini pertama kali kamu melihat Ka'bah, perasaanmu seperti apa? Perasaan saya itu senang pol Pak. Kayak saya itu kan jadi kan kalau misal pintu masuk itu udah kayak masuk dikit itu udah kelihatan Ka'bahnya Pak. Jadi kayak sebelum di situ aja, di situ itu saya udah kayak apa ya Pak ya, terharu gitu loh Pak. Kayak Nangis. iya dikit Pak. Kayak loh iya kok bisa saya tuh alhamdulillah ya Pak ya, saya tuh bisa ke tanah suci gitu loh, kayak nggak nyangka Pak. Oke, dan di sana pastinya kamu berdoa sih Mal ya, berdoa yang banyak kan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mendoakan guru-guru di SMP Muhammadiyah Tigawaru? Jelas saya doakan Pak, saya doakan ya guru-guru di sini itu pokoknya makin sukses, terus rezekinya melimpah, terus pokoknya guru-guru yang baik banget sama saya, pokoknya yang sudah apa ya Pak ya, memberi ilmu kepada saya, semua guru-guru di Mugaru ini saya doakan Pak. Oke. Nah ini kan ada wali kelasnya ya, ada wali kelasmu kan, ya ada Bu Hid ya. Doa apa yang kamu panjatkan untuk Bu Hid spesial? Nah ini kan wali kelasmu. Iya. Iya Pak, saya doakan Bu Hid itu tetap sabar untuk pas mengajar kelas kita Pak, karena kelasku itu gimana ya Pak, kayak kapal pecah. Terus juga rezekinya Bu Hid itu melimpah, terus juga diberikan kesehatan, terus panjang umur gitu Pak. Oke, kalau untuk Pak Nur apa? Untuk Pak Nur, saya itu berdoa mirip sih Pak kayak Bu Hid Pak, cuma ada tambahannya Pak. Iya. Makin apa ya Pak ya, makin pokoknya semoga Pak Nur itu ilmunya itu benar-benar makin bertambah, terus bisa makin mengalir ke saya. Terus juga apa ya Pak, kalau bisa Pak gak usah pensiun Pak. Oh gak usah. Oh ya apa? Loh, waktu nggak apa wes Pak, pensiun jadi guru bahasa Jawa, tapi guru presenternya jangan Pak. Oh gitu. Oke. Berarti intinya umrohmu yang pertama ini sangat berkesan ya Mal ya. Nah ada rencana untuk umroh atau naik haji ke depan? Punya cita-cita? Belum sih Pak ya, karena belum ada rencana sama sekali. Cuman karena kan tante saya ini nggak ikut kemarin. Nah mungkin tahun depan atau kapan gitu mungkin bisa lah Pak umroh lagi Pak. Oke, luar biasa. Dan Pak Nur kemarin kayaknya Sabtu Mal ya, Sabtu dikasih oleh-oleh sama Malva ini ya. Oke, terima kasih Mal ya. Semoga umrohmu ini umroh yang mabrur, kamu bertambah pahalanya. Ngalamun Mal, itu membayangkan di Arab Saudi dia itu. Ya dia itu. Oke, terima kasih Mal ya. Pokoknya terima kasih oleh-olehnya. Pokoknya semoga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pinter dan lebih cantik dan lebih mengiklankan Mugaru ke depannya. Oke, terima kasih Mal. Semangat. Oke, luar biasa Rek. Oh rasanya kalau Malva ini ya apa namanya umroh seperti ini, kayaknya kita semuanya juga harus punya keinginan yang sama ini ya, punya keinginan yang sama. Nah ini kebetulan ini ya buka dulu maskernya. Nah, ini Malva ini kan pulang dari umroh ya, katanya semuanya didoakan gitu kan untuk Pak Nur ini jangan sampai pensiun katanya kan. Untuk pensiun lah nek wis tuwek terus piye ya. Oke, Zai, kamu lo masih nongol di sana. Zai, kamu punya cita-cita pengen umroh nggak atau pengen naik haji? Oh ya jelas ada dong Pak. Kapan rencananya? Sebut tanggal aja. Ini sebagai doa ini ya. Tanggal, tahun, wah, tahun. Kira-kira tahun berapa? Semoga aja waktu saya kelas 8 ya. Oh kelas 8, amin. Nah kalau kamu umroh di kelas 8 ya, kamu harus mendoakan Pak Nur di sana. Kamu sudah pernah melihat Ka'bah belum sih?
Ya belum Pak, kan pernahnya tuh cuman kayak di brosur, terus kayak di HP-HP gitu-gitu doang. Oke, dan kayaknya ini Mugaru ini nanti kedepannya Zai, ini untuk olanya ya outdoor learning activity gitu ya, itu nanti ke Mekah. Ya sudah nggak zamannya ke Pacet, sudah nggak zaman ya. Sudah nggak zaman, harus ke sana ya, ke sana sekalian meningkatkan iman dan takwa di sana. Setuju nggak? Apa Pak? Setuju nggak? Oh sangat amat setuju dong. Oke, dan kayaknya ini kayaknya ini nanti kalau ada yang apa namanya itu, yang hafalannya lebih dari 20 juz gitu ya, kayaknya harus mendapatkan beasiswa ke sana. Kok beasiswa sih? Apa namanya? Pokoknya hadiah ke sana lah, jalan-jalan ke sana. Oke. Kamu membayangkan tanah Arab itu seperti apa sih? Ya pasti itu kayak adem banget kan Pak hawanya, terus jadi tenang, terus kayak bisa lebih rajin ibadahnya kayak gitu. Oke, ini akan menjadi dokumentasi ya saya. Waktu kamu belum ke Arab, ini diwawancari sama Pak Nur. Nanti kalau kamu sudah ke sana, ke Mekah gitu kan, nanti kamu datang ke sini, apa sama antara apa yang kamu bayangkan itu dengan kenyataannya di sana? Iya, oke, tetap semangat ya. Kamu bawa apa ini? Kok bawa tas 2 ini? Yang tas putih, ada apanya ini? Ini tuh kerudung buat olahraga, terus yang merah ini bekal sama minum. Oh, bekal. Kamu sudah sarapan sih? Oh sudah dong Pak. Sarapan pakai apa ini? Pakai ayam. Wow, setiap kali Pak Nur tanya kok pakai ayam, nggak ada yang lainnya? Nggak ada Pak, saya tuh bener-bener suka banget sama yang namanya tuh ayam. Woi, luar biasa. Dan Pak Nur juga sudah sarapan sih? Wih, Pak Nur sarapan apa? Kayak biasa Pak. Iya, kayak biasa. Apa sih? Air putih. Air putih gitu. Oke, dan tasmu isinya apa sih? Tas yang belakang? Ini isinya pelajaran, terus sama apa ya? Iya pelajaran doang Pak, pelajaran. Oke, coba kamu madep sana, madep sana. Oke, seberapa beratnya? Ini abot banget ini, gak apa sih? Wuh, ini hampir 5 kilo kalau ini ya. Jadi setiap hari Zahir itu ke sekolah bawa 5 kilo. Kalau badanmu nggak kotak-kotak ya, nggak six pack, wah itu keterlaluan itu. Six pack otodidak, nggak perlu kita nge-gym, nggak perlu tapi six pack. Ini ngobrol apa lagi? Oke, saya tetap semangat ya. Oke. Dan luar biasa guys, ini kita juga sambil menunggu siswa-siswi Mugaru ya, yang baru saja hadir. Dan program seperti ini, program ngobrol seperti ini adanya hanya di Mugaru, bener nggak Re? Bener ya? Nah, di sekolah-sekolah lain tidak ada, walaupun di seluruh dunia ini dicari gitu ya. Mugaru ini satu-satunya dan pertama di dunia yang ada ngobras. Kalau nggak percaya coba aja cek di YouTube, belum ada, karena Pak Nur ini berusaha untuk membuat sesuatu yang baru dan belum ada di sekolah yang lain. Oke, Mugaru Lover semuanya, hari ini hari Selasa tanggal 28 November ini perlu Pak Nur ingatkan sekali lagi ya, bahwa PPDB Jalur Inden itu sampai tanggal 30 November 2023. Nah, di Jalur Inden ini ada diskon sebesar 4 juta rupiah ya, jadi masih ada 2 hari lagi. Re, kalau kamu punya teman, punya saudara, punya tetangga yang kelas 6 sing ijik bingung muter-muter golek sekolah sing paling apik, ajak masuk ke Mugaru ya. Oh sudah, berapa orang? Oh sudah banyak. Oh iya, dari Miwa sudah banyak ini ya. Dan tinggal 2 hari lagi. Ini kalau nggak sacet-sacet, buat kedahuluan orang, penyesalan itu datangnya belakangan. Oke. Dan ini di belakang saya ini sudah banyak siswa-siswi yang berdatangan, dan ini sudah tampak ya, wali kelasnya Malva ya, Bu Hid. Nah, kemudian ada Bu Tias, ada Pak Akil, kemudian ada Pak Arif. Woi, ini sudah apa namanya,
menyambut siswa-siswi yang baru datang. Dan di seberang sana ini saya perkenalkan juga, ini Komandan Eko. Wah, Komandan Eko ini sangat sigap ya. Terus pokoknya harus aman Mugaru. Nah, ya ini saya minggir dulu ya supaya kelihatan. Dan ini bukan settingan ya, bukan settingan. Memang setiap hari seperti ini ya di SMP Muhammadiyah 3 Baru. Kemudian nanti jam 7 akan dilanjutkan dengan apel pagi, dan ini operatornya sudah siap nih dari tadi ya, Azam. Azam ini datang pertama kali dan sudah siap untuk, nggak tahu ini tugasnya Azam ini apa, ngangkut-ngangkut mejo. Oke. Dan di lantai 2 ini nggak kelihatan kamera ya, ada lantai 2 ini ada fans-fans saya. Halo, selamat pagi. Ada Lita dan teman-temannya. Ini selalu setia melihat saya. Anggap saja begitu ya, padahal sebenarnya enggak ya. Ada Reina ya. Kemudian di belakang kamera ini ada Pak Arul, ada Dedi Arul yang sudah siap-siap untuk mengawali apel pagi. Nah, oke Pak Arul, monggo sini dulu Pak Arul. Ini Pak Arul ini harus saya tanya ini, kenapa sih kok harus apel pagi setiap hari Pak Arul? Ya. Karena apel pagi itu banyak manfaatnya Pak Nur ya. Apel pagi ini adalah pembiasaan yang mana harus selalu kita laksanakan bersama untuk mengetahui atau mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti KBM selama di sekolah, dan juga memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran selama di sekolah. Dan juga salah satu kegiatan siswa yang mana siswa bisa ketemu dengan teman-temannya pada pagi hari, mereka bisa ngobrol, bisa sharing, bisa berbagi kebersamaan, berbagi kebahagiaan dan lain sebagainya Pak Nur. Oke. Dan kalau kita lihat Pak Arul, apel pagi setiap hari itu adanya hanya di Mugaru. Iya, benar Pak Arul ya. Ini apa gimana Pak Arul? Apa memang benar seperti itu? Saya kan tiap hari kan menyampaikan apel pagi setiap hari itu adanya hanya di Mugaru, satu-satunya dan pertama di dunia. Ya. Ya, memang insya Allah benar Pak Nur ya. Kalau saya lihat sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo dan mungkin bahkan di luar Sidoarjo ya, di Surabaya, Mojokerto, Jombang ataupun di Indonesia, di Mugaru ini salah satu sekolah yang atau satu-satunya sekolah yang mana melaksanakan kegiatan apel pagi di hari-hari efektif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Insya Allah sekolah yang lain itu dalam waktu dekat juga atau mungkin akan meniru, karena melihat YouTube Mugaru yang mana pagi hari selalu ada apel pagi diikuti dengan pembiasaan mengaji, ada tausiah, ada motivasi dari Bapak Ibu gurunya. Oke. Dan ini sekaligus pemberitahuan kepada Mugaru semuanya, dan inilah yang merupakan budaya di Mugaru Pak Arul ya. Tapi ini kayak semi militer Pak Arul ya. Militer itu kalau mau aktivitas itu harus ada apelnya dulu. Nah, ketika apel di Mugaru ini bukan hanya Bapak Ibu gurunya yang jadi pembina, tetapi anak-anak didiknya, siswa-siswinya ini juga dilibatkan dalam memotivasi teman-temannya. Ini maksudnya apa Pak Arul? Ya, memang kita bermaksud agar siswa itu punya rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi Pak Nur ya. Jadi siswa yang tidak biasa maju di depan menghadapi teman-temannya, menghadapi Bapak Ibu gurunya, tidak punya kepercayaan diri, sehingga dia disuruh megang mic aja masih enggan, masih malu, masih takut. Tapi kalau sudah dibiasakan, siswa memberikan motivasi, dengan diberikan jadwal memberikan motivasi, itu siswa akan melakukan persiapan diri. Misalnya beberapa hari sebelum dia dijadwalkan memberi motivasi, dia masih akan selalu mencari informasi, misalnya browsing materi apa yang akan disampaikan. Dengan begitu siswa akan berpikir dan menentukan materi yang tepat, dan siswa itu akan merasa sangat percaya diri tampil di depan siswa, akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru.
Oke, jadi Mugaru ini kompak Pak Arul ya. Selain siswa-siswinya yang harus menyiapkan materinya, dan pastinya Bapak Ibu gurunya ketika mau tampil itu kan juga menyiapkan materinya. Jadi nggak ada yang aman. Di Mugaru ini kompak sekali. Siswa ya belajar, guru juga belajar. Seperti itu Pak Arul ya. Ya memang menuntut ilmu atau belajar itu kan tidak ada batas usia Pak Nur ya. Jadi meskipun seperti saya, Pak Nur dan Bapak Ibu guru yang lain itu sampai sekarang masih tetap belajar. Jadi belajar itu wajib ya sejak kita lahir sampai kita meninggal. Meskipun seperti itu, usia tua tidak menjadikan masalah. Yang penting kita tetap belajar dan kita memberikan penjelasan kepada siswa, memotivasi pada siswa agar selalu tetap giat belajar, rajin belajar dan patuh kepada Bapak Ibu gurunya. Oke, terima kasih Pak Arul atas waktunya. Jadi ini kayaknya Pak Arul ini sudah nggak sabar lagi ya, pengen memulai apel pagi. Iya. Terima kasih. Akhirnya saya Pak Nur dan Pak Arul mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.